Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Ali Rasul ibadati asumtu. Rasul ibadati utawi poe ibadah iku asumtu meneng. Pokok atau modal dasar ibadah itu adalah diam. Jadi diam itu puncak dari segala ibadah atau modal utama pimpinan ibadah itu adalah diam. Karena dengan diam itu berarti kita dapat menjaga lisan. Bama yakubun nasu illa manakhiru alsinatihim au hasaitu alsinatihim. Yang bisa menjadikan orang masuk neraka itu gara-gara mulutnya. Maka kalau mulutnya dijaga dengan diam, itu berarti kita akan mendapatkan ibadah. Tidak keluar atau tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Oleh karena itu Sayyidina Isa alaihi salam itu pernah mengatakan laukana Sayyidina Isa alaihi salam pernah menjelaskan laukana al-kalamu fiddatan lakana sumtu zahaban. Kalau seandainya kalam itu untayan-untayan yang merupakan perak, maka asumtu itu zahaban. Diam itu merupakan emas. Kalau ucapan atau omongan yang indah, yang baik, itu adalah baik dan bernilai perak, maka diam itu lebih baik, bernilai zahab. Jadi kalau umpama berkata dengan yang baik-baik itu adalah nilainya baik, maka lebih baik lagi adalah diam. Karena kalau banyak bicara itu akan keluar darinya beberapa kesalahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis kafabil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'ahu. Cukup bagi seorang kebohongan kalau menceritakan semua apa yang didengarnya. Ini karena banyak bicara. Orang kalau menceritakan meskipun dengarnya pas dan yang dibicarakan itu betul, tapi apa yang semua didengarkan, yang didengarkan dia semuanya diceritakan, ini akan termasuk orang yang bohong. Karena tidak semua bisa dibicarakan atau diomongkan. Ada hal-hal yang perlu diomongkan dan ada hal-hal yang tidak perlu diomongkan. Oleh karena itu, omongan itu setiap kalimat yang keluar dari kita akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Dengan demikian maka kita harus berhati-hati dalam ngomong. Para ulama dahulu, salafus soleh, itu kalau mau ngomong itu diukur dulu berapa kalimat, berapa manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya maka nggak ngomong. Jadi sehingga tinggal mereka itu tidak ada omongan yang keluar dari mulutnya sia-sia. Semua akan bernilai manfaat, semua bernilai faidah. Sehingga omongan atau ucapan kalimat yang keluar dari mereka yang mulia-mulia itu akan mendapatkan pahala, akan bernilai faidah tanpa abas, tanpa ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu sama saja masuk dalam kategori min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau seseorang itu Islamnya bagus, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Ngomong, berbicara yang tidak ada manfaatnya itu juga termasuk ma la ya'ni.
Kalau kita ngomong nggak ada perlunya kok diomongkan, maka termasuk kita melakukan sesuatu yang tidak diperlukan oleh kita dan bukan bidangnya. Kita ngomong ngalor ngidul, ya ini maklum, maaf sekali. Kalau sudah masanya pemilu, semua orang akan berbicara tentang politik. Semua orang berbicara tentang calon mencalonkan dan seolah-olah jadi ahli politik semua, padahal tidak tahu tentang politik itu bagaimana, sejatinya politik itu apa. Tidak tahu, tapi semua orang membicarakan seolah-olah asik dengan omongannya. Kalau kita tahu bahwa yang kita omongkan, yang kita obrolkan tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak berfaedah apa-apa, maka sebaiknya nggak usah diomongkan. Kenapa? Karena itu termasuk bukan bidangnya, bukan urusannya. Kecuali memang itu kita ngomong ada pengaruhnya. Kita ngomong, kita membicarakan itu bisa mempengaruhi apa saja, perbedaan atau perubahan misalnya. Maka kita omongkan tidak apa-apa. Tapi kalau jelas di depan kita ngomong tapi nggak ada faedahnya dan itu merupakan bukan urusan kita, maka kita termasuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan oleh Rasulullah ma la ya'ni. Makanya beliau menjelaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk salah satu tanda keislaman seseorang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang bukan urusannya. Maka ngomonglah seperlunya, karena dengan ngomong seperlunya ini orang akan terlihat bagaimana akalnya. Kalau orang itu banyak ngomong yang tidak perlu, maka menandakan bahwa seseorang itu akalnya kurang. Tapi kalau akalnya komplit, istilahnya kecerdasan itu ada, maka ngomong dengan seperlunya saja, tidak ngomong ngalor ngidul yang tidak ada gunanya. Makanya disebutkan ra'sul ibadati as-sumtu. Illa min dzikrillah, kecuali dari zikir Allah. Kalau banyak zikir nggak apa-apa. Jadi mulut ini digunakan untuk berbicara sesuatu yang bermanfaat, berfaedah. Ada manfaatnya, ada faedahnya, dan memang bidangnya. Supaya kita termasuk pada kategori kategori min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Ya, kalau orang yang punya ilmu ya berbicara tentang ilmu. Orang yang berkiprah di masyarakat yang dibicarakan seputar bagaimana kemaslahatan masyarakat. Kalau seorang santri ya berbicaranya tentang ilmu belajar dan lain-lainnya seperti itu. Sehingga masing-masing punya peran masing-masing. Mulut yang digunakan untuk berbicara sesuai dengan kondisinya dia, sesuai dengan porsinya dia. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada setiap muslim yang semua urusannya adalah baik. Ketika Allah memberikan rahmat, alhamdulillah baik. Ketika Allah memberikan cobaan, maka dia sabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Maka semuanya bernilai baik. Ini kalau kita bisa menggunakan apa yang kita miliki. Mulut kita dijaga dari ngomong-ngomong yang tidak perlu, ngomong-ngomong yang tidak ada faedahnya, apalagi sampai mencaci maki, mencemooh, atau menimbulkan kebencian kepada orang. Nah, ini kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita ini menggambarkan akal kita. Karena orang yang bijaksana, orang yang menggunakan akal tentu tidak akan ngomong kecuali sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang manfaat. Kecuali kalau berzikir, kalau zikir itu banyak pun tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ini kata Rasulullah. Ra'sul ibadah as-sumtu illa min dzikrillah. Ini illa min dzikrillah. Ya Ali, kasratun naum, banyaknya tidur. Kalau orang banyak tidur, tumitu itu bisa mematikan apa kasratun naum al-qalba ing ati. Wa tudhibu dan bisa ngilangaken apa kasratun naum al-baha ing kebanggaan. Nah, wa kasratu dzunubi utawi akeh dosa, pira-pira dosa iku tumitu
mateni bisa mati akan nopo zunub kasratu zunub al qalba ing ati wa turisun nadam lan nimbulaken nopo kasratu zunub an nadama ing ketun. Kata Rasulullah, kalau banyak tidur itu bisa mematikan hati. Hatinya nggak hidup. Selain mematikan hati, juga menghilangkan kebanggaan. Orang kalau tidurnya kebanyakan tidur, nikmatnya atau nasibnya dia itu akan berkurang. Keberuntungannya juga akan berkurang. Keberuntungan itu akan berkurang. Kenapa? Misalnya dari orang ada bagi-bagi apa, atau Allah memberikan rezeki kepada siapa di waktu-waktu tertentu, dia sedang tidur. Dan ini selalu digambarkan oleh para ulama bahwa termasuk diantaranya kalau kita terhitung kasrotun naum, banyak tidur, adalah tidur setelah asar, setelah maghrib, setelah subuh. Kalau kita tidur di waktu-waktu itu, maka kita akan masuk pada kasrotin naum. Kenapa? Karena tidur di waktu-waktu itu, Sayyidina Ali menekankan jangan sampai. Kalau tidur habis asar, habis maghrib, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, itu bisa menimbulkan kegilaan. Dan ternyata benar sebuah penelitian dari kedokteran, bahwa tidur setelah asar, setelah maghrib, itu saat atau waktu-waktu itu darah sangat kencang sekali. Aliran darah itu sangat kencang. Sehingga ketika orang itu tidur, kalau dari otak yang sumbernya darah di situ itu nggak kuat menahan, maka bisa jebol itu ke otak. Kalau bisa jebol, bisa jadi gila itu, karena otaknya sudah tidak berfungsi, jebol karena darah yang mengalir dengan suhu yang sangat tinggi. Tapi kalau tidak tidur, berarti pergerakan darah itu akan semakin melambat, tidak sekuat ketika kita tidur. Kalau tidur itu darah itu akan mengalirnya kencang sekali karena organ yang lain tidak bergerak, tidak bekerja. Nah kalau tidur saat-saat waktu itu, kata Rasulullah, betul sekali. Habis asar, habis maghrib itu bisa menimbulkan kegilaan. Maka jangan sampai kita tidur walaupun ngantuk sekali, harus berusaha supaya tidak tidur caranya, karena berbahaya. Rasulullah menjelaskan itu bisa menimbulkan kegilaan. Terus habis subuh, habis asar dan habis subuh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menjelaskan juga salah satu penyebab daripada kefakiran. Menyebabkan salah satu sebab menjadikan orang itu fakir. Tidur setelah asar, tidur setelah subuh. Ini bagian daripada kasrotin naum. Kenapa? Karena ketika seseorang itu di waktu itu, rezeki yang diturunkan oleh Allah pada pagi hari, dia dalam keadaan tidur, maka tidak mendapatkan bagian. Ketika Allah menurunkan rezeki pada sore hari, dia juga tidak dalam keadaan tidur, nggak dapat kebagian. Makanya orang yang tidur di waktu-waktu itu menimbulkan kefakiran karena tidak mendapatkan pembagian rezeki dari Allah di waktu pagi dan waktu sore. Ini diingatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun misalnya ada orang yang di waktu-waktu itu tidur tapi ternyata hidupnya kaya, maka oleh para ulama dijelaskan mungkin saja orang yang habis subuh itu tidur tapi ternyata kaya. Jangan salah paham. Kekayaan yang dimilikinya tidak akan membawa berkah. Karena itu merupakan istidraj. Karena syariat menganjurkan supaya habis subuh dan waktu-waktu tadi yang disebutkan tidak tidur. Kalau tidur kok masih dikasih sesuatu atau rezeki yang banyak, berarti itu sebagai istidraj atau sebagai pengelulu. Hati-hati, tidak akan berkah apa yang dimilikinya. Kekayaan yang dimiliki tidak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasratun naum itu bisa mematikan hati dan bisa menghilangkan kebanggaan. Karena ya itu tadi, ketika Allah memberikan rezeki, memberikan hikmah di waktu pagi, di waktu sore, dia gaib, tidak ada karena dia tidur, tidak terjaga. Kalau menerima pembagian orang tidur nggak dapat. Mestinya kita dalam keadaan terjaga.
Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana pagi, bagaimana sore. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore yang yatanawabun, bergantian menjaga atau mencatat amalnya manusia di bumi ini, yaitu yang turun pagi hari, kemudian sore hari. Begitu juga Allah berapa kali itu menjelaskan tentang bagaimana keutamaan pagi hari dan sore hari. Bahkan dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dahulu itu yang dianjurkan yang diwajibkan sholat ya waktu sholat pagi dan sholat sore, sobahan wa masa'a. Berapa hadis dan berapa ayat yang menyebutkan tentang pagi hari dan sore hari. Oleh karena itu ketika pagi hari jangan tidur dan habis asar juga jangan tidur. Karena ketika ada pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam keadaan terjaga. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis banyak diceritakan yang menceritakan bagaimana orang yang berzikir di pagi hari, berzikir di sore hari, maka akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampuni. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu, pagi dan sore. Kemudian banyaknya dosa itu juga bisa mematikan hati dan menimbulkan an-nadam, penyesalan. Jadi kalau orang itu banyak dosa itu mematikan hati dan menimbulkan penyesalan. Kenapa kok saya melakukan itu? Menyesal sekali. Makanya kalau pengen gak menyesal, jangan berbuat dosa, jangan banyak dosa. Karena kalau banyak dosa kita akhirnya menyesal, karena kesalahan itu sebuah kecerobohan. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu al khairu wa syarru minallah, baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Maka kita harus berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang buruk, dari hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak baik. Karena kalau bukan dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kalau terjerumus ke dalam dosa, ya wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk bertaubat. Setelah itu berusaha keras supaya tidak mengulangi lagi. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita melakukan kejahatan atau melakukan dosa, kita tidak sadar. Atau kita melakukan kebaikan, juga kita tidak sadar bahwa ketika kita bisa sholat, kita bisa puasa, dikiranya itu kemampuan kita sendiri. Ini yang kadang kita ini tidak paham, bahwa kita bisa sholat, kita bisa belajar, kita bisa ngaji, kita bisa di pesantren, kita bisa berpuasa. Ini adalah semuanya dari Allah. Allah yang memberi kekuatan kepada kita bisa sholat. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita bisa puasa. Allah yang memberikan kita bisa belajar di pesantren, di pondok pesantren. Ini semuanya dari Allah. Yang salah itu kita tidak sadar bahwa itu semuanya dilarikan ini dari saya sendiri. Saya bisa begini, tanpa mempedulikan bahwa itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu la haula wala quwata illa billah, tapi kita tidak menyadari. Ini yang harus ditanamkan di hati kita, di kehidupan sehari-hari kita. Apa saja yang kita perbuat dari ketaatan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan dosa atau kesalahan pun, ini kita jangan lupa, jangan langsung wah ini dari Allah, itu yang salah. Tapi karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi kesalahan atau menjauhi larangan, maka kedua-duanya ini ketika kita melakukan ketaatan harus kembali kepada Allah. Ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan atau kesalahan juga harus kembali kepada Allah. Artinya kalau kebaikan itu minallah, kalau kejahatan itu dari kita sendiri, tapi tetap bahwa itu semata-mata memang itu kita tidak diberi
diberi kekuatan dari Allah. Kalau kita berbuat baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi, hadza min Allah. Berkat rahmat Allah kita bisa berbuat begini, alhamdulillah kita bisa sholat, alhamdulillah kita bisa puasa. Nah, kalau kita terjerumus dalam dosa atau kesalahan, maka kita juga kembali kepada Allah, harus beristighfar, harus bertobat agar kita diberi kekuatan bisa menjauhi dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa meninggalkan kesalahan, bisa meninggalkan kesalahan, sehingga kita bisa bertobat dari kesalahan kita, bertobat dari dosa-dosa kita. Ini jadi dua-duanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan kita ucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Kalau berbuat salah, kita harus bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan bisa menjauhi maksiat, bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicamkan di hati kita karena ini penting sekali. Perbedaan antara Qarun dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, ini titik beratnya. Kalau Qarun dikasih kekayaan dengan istana yang megah, emas, perak dan apa saja, punya Qarun itu. Tetapi karena dia mengatakan bahwa ada innama uti itu min ilmin indi, kata Qarun ini, apa yang saya peroleh sekarang ini semuanya itu kekayaan, semuanya adalah berkat ilmu saya, berkat pengetahuan saya, berkat kemampuan saya. Maka akibatnya dihanguskan itu. Akibatnya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengakui bahwa yang dimiliki itu adalah dari Allah, diklaim bahwa itu dari dirinya sendiri. Akibatnya fatal. Kalau Nabi Sulaiman diberi menjadi raja, apa saja yang ada dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak diklaim milik sendiri. Hadza min fadli rabbi, kata Sayyidina Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini semuanya adalah dari keutamaan Allah, rezeki Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya untuk menguji saya, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur, mengkufuri nikmat. Nah ini kemudian kerajaannya dan apa yang dimiliki oleh Sayyidina Sulaiman tetap enggak diambil oleh Allah, karena mengakui bahwa apa yang dimiliki adalah milik Allah dan hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya Ali, man an'amallahu alaihi. Utawi sapane wong iku paring nikmat sapa Allahu alaihi ngatasi man. Fasyakarun li syukur sapa man wabtalahu lan nyoba sapa Allah ing man. Fasabara nuli sabar sapa man wa asa alan gawe Allah. Sapa man fastaghfara. Nuli maca istighfar njaluk ngapura sapa man ing Allah. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Min ayyi babin syaa saking endine bab lawang syaa karep sapa man. Ini penghormatan dari Allah. Anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Kata Rasulullah, orang yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia itu bersyukur. Kita mendapatkan nikmat, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau kita dicoba oleh Allah, maka kita bersabar. Atau dia berbuat jelek, berbuat salah, maka dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah ini, orang yang seperti ini dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Oleh karena itu dalam hadis riwayat lain itu ajaban an amril muslim nal amru kullahu amruhu kullahu khairun. Kayak tadi yang saya jelaskan, semua masalah-masalah yang dihadapi oleh orang mukmin itu semuanya baik. Kalau diberi nikmat syukur, kalau dicoba dia sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan kalau dia punya salah maka beristighfar minta ampunan dari Allah. Ini semuanya baik. Maka dalam hadis ini secara tegas dakhalal jannah. Orang yang seperti itu akan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Jadi gampang sebenarnya. Ini salah satu keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ketika mendapatkan nikmat harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan cobaan, dicoba oleh Allah harus bersabar. Kalau kita punya salah, berbuat salah, maka kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ini sudah cukup. Hanya saja dalam prakteknya itu kita kadang-kadang lupa, tidak menghayati. Kalau nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Sebenarnya syukur itu bukan hanya itu. Kalau syukur itu jadi apa? Sarful abdi bima an'amallahu alaihi. Orang mukmin atau kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah. Ma khuliqa li ajlih. Kita diberi oleh Allah apa saja. Kemudian yang diberikan Allah kita gunakan sebagaimana mestinya. Maka itu kita dinamakan syukur. Ya. Dinamakan syukur. Kita dikasih mata untuk diperuntukkan untuk melihat hal-hal nikmat Allah, keindahan Allah, ciptaan Allah. Misalnya. Mulut kita dibuat berbicara yang baik, yang banyak faedah, yang ada faedahnya, buat membaca Al-Quran, buat belajar, buat murojaah dan lain-lain. Itu juga kalau kita seperti ini sudah termasuk syukur. Kita menggunakan nikmat Allah sesuai dengan diberikannya nikmat itu tujuannya apa, itu dinamakan syukur. Kalau kita bisa melakukan itu berarti kita termasuk syukur. Kita diberi harta, kita bisa mengelolanya, kita bisa menggunakannya sebagaimana mestinya. Yang kemarin dijelaskan sebagai wakil Allah, maka itu termasuk bagian daripada syukur. Nah kalau kita diberi nikmat dengan seperti itu bersyukur, bukan hanya alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu secara lisan saja, tapi pada hakikatnya syukur itu tadi menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberi nikmat itu, bagaimana menggunakannya. Itu namanya syukur. Jadi kalau kita bisa menggunakan tangan kita, mata kita, semuanya sesuai dengan tujuan diciptakannya, maka kita berarti orang yang bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, masalah cobaan. Kalau Allah memberikan cobaan kepada hambanya, ya kita harus bersabar. Karena Allah tidak mungkin memberi cobaan yang tidak kuat. Kita harus bertahan dengan sekuat tenaga. Karena Allah tidak akan memberikan beban kepada orang yang tidak mampu beban itu. Tidak mampu diemban oleh seseorang. Itu tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan beban itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu maka sabar itu nggak ada batasnya. Jangan dibilang sabar ya ada batasnya. Nggak ada, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau bilang sabar itu ada batasnya, salah, berarti dia nggak sabar. Coba lihat, dicontohkan oleh Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu bagaimana dicoba. Setelah diberi nikmat banyak, kemudian nikmatnya itu diambil satu persatu sampai tidak ada apa-apa, sampai sakit ibaratnya. Tidak punya apa-apa. Tapi tetap bersabar. Bersabar. Nah, ini contohnya. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Kapanpun kalau kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus bersabar. Karena Allah yang membuat, karena Allah yang memberikan cobaan itu. Maka kita harus bersabar. Ya terserah yang membuat. Karena Allah itu Tuhan kita, maka kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah. Wa asa fastaghfir, sudah. Kalau kita berbuat salah, maka kita harus mengakui kesalahan itu. Jangan ngeyel. Kalau memang salah ya akui salah. Kalau sudah salah, maka kemudian beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kebuat salah tapi tidak mengakui salah, malah mengelak, malah dicarikan dalil-dalil yang membela dia. Jangan, ini bahaya. Karena itu nantinya akan berbalik. Bahwa dalil yang digunakan itu
Jadi digunakan untuk hal yang tidak baik. Kalau memang salah, ya salah sudah. Jangan dibela-bela, jangan dicari dalil-dalil yang menguatkan supaya dia dikatakan orang yang benar. Jangan. Kalau salah, akui salah, i'tirafan bil khata', bil khati'ah. Kita harus mengakui kalau kita berbuat salah, salah. Udah, beres. Setelah itu kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa menjalankan 3 ini, kata Rasulullah, dakhalal jannah min ayyi babin syaa. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana dia kehendaki. Nah ini, ya Ali, la tafrah, ojo bunga-bunga sira. Innallaha, maksudnya bunga-bunga lacut kalau bahasa Jawa. Bunga-bunga yang kegembiraan dengan terlalu, jadi kebanggaan yang menyombongkan sampai timbulnya sombong, itu farah. Innallaha teman setuhune Allah la yuhibbu iku seneng sinten Allah al-farihin, wong sing bunga sing menunjukkan kebohongan, kebanggaan atau kesombongan. Jadi jangan sampai kita menampakkan kebanggaan kita, keceriaan kita yang menimbulkan kesombongan. Jadi bunga, tapi bunga yang bisa meremehkan orang lain, itu namanya tafrah. Karena farah itu ada 2, ada farah yang gembira-gembira biasa, ada yang tafrah. Dalam ayat itu, innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah innahu la yuhibbul farihin, itu ada. Itu maksudnya bunga atau gembira yang menjurus ke kesombongan atau biar orang itu malu. Dengan kita memamperkan apa, maka kita ceria di hadapan orang yang ini supaya orang itu merasakan kegembiraan kita dengan sakit hati. Nah ini namanya farah. Jangan, karena Allah tidak suka orang-orang yang seperti itu. Hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang terkena musibah, ya jangan kita gembira ria. Kita harus ikut bergabung. Orang sudah jelas-jelas tetangga kita lagi sedih, lah kita malah sebaliknya. Nah ini teman kita lagi sedih, lah kok kita malah bergembira ria. Ini namanya farah. Yang seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ikut juga merasakan kalau kesedihan tetangga, kita ikut sedih. Teman kita lagi sedih, kita ikut sedih. Ya kalau lagi sedih dihibur atau bagaimana. Itu namanya taknis. Kalau menghibur itu taknis fi unsiyah misalnya, kita menghibur dia dengan satu hiburan yang menjadikan dia tidak gundah, tidak susah. Ini nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita tidak ada hubungan seperti itu, orang tetangganya sedih malah kita gembira ria, ceria, menampakkan kegembiraan itu, ya malah jadinya tetangga kita sakit hati, tidak ada rasa, tenggang rasa. Bagaimana dengan tetangga? Ini wa alaika lan taponasira bil huzni, kelawan huzn, susah. Fa innallaha karena maksudnya Allah yuhibbu iku seneng sapa Allah kula hazinin ing saben-saben wong sing susah. Artinya begini. Jadi bersedihlah karena Allah mencintai orang yang sedih. Ini salah satu makna dari hadis Nabi yang lain atau dalam ayat falyabku katsira wal yadhaku qalila wal yabku katsira. Lau alimtum ma alimtu la bakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Kalau kau seandainya kau tahu, ini ayatnya tadi ada, kemudian hadis juga banyak. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, pasti kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Banyak susah, sedikit tertawa. Di dunia ini hanya ada 2, senang dan tidak senang. Susah dan tidak susah istilahnya. Karena dijadikan oleh Allah itu berpasang-pasangan di dunia ini. Apa saja berpasang-pasangan. Ada susah, ada gembira.
Kalau kita terlalu gembira, susahnya sedikit, ini bahaya. Maka kalau kita di dunia ini tidak terlalu gembira lah istilahnya, wajar-wajar saja, malah banyak susahnya, maka ini akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Kalau orang itu susah, pasti dia nggak mungkin bisa sombong, satu. Yang nomor dua, dia pasti akan mendekatkan diri kepada Allah, merasa dirinya begini-begini. Maka doa atau taqarrub ilallah, jalannya itu akan mudah. Yang ketiga, orang yang susah itu berarti orang yang sedang belajar dengan kesabaran. Terus yang keempat, banyak sekali ini. Jadi maksudnya susah itu diarahkan ke situ. Sehingga ketika orang susah, terhindar dari kesombongan. Orang yang susah berarti dia lagi dicoba oleh Allah dengan kesabarannya. Kalau orang itu susah, maka nanti akan datang kegembiraan. Inna ma'al usri yusra. Kalau dia itu sekarang susah, nanti akan gembira. Di dunia ini kalau susah, nanti di akhirat pasti akan gembira, asalkan mukmin muslim. Kalau di dunia ini senang terus, maka nanti di akhirat akan rugi. Kalau orang kafir nggak ada susahnya, dengan kekayaan yang melimpah misalnya, maka tinggal nunggu saja nanti setelah mati bagaimana, pasti susah. Tapi kalau di dunia susah, insya Allah nanti di akhirat akan aman hisabnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, alaika bil huzni fa innallaha yuhibbu kulla hazinin. Dicintai oleh Allah karena dalam keadaan susah itulah Allah dekat dengan dia. Dianya juga mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, ma min yaumin jadidin, ora ana utawi dina jadidin kang anyar. Ora ana iku illa wa yaqulu kejaba hale ngucap apa yaum jadid, ngucap ini ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ana utawi ingsun niku yaumun jadid. Yaumun jadidun, hari baru. Wa ala amalika syahidun, dan kepada amalmu, ing atase amalmu syahidun iku nyakseni. Fangzur mongko ningalono sira madza taf'al ing apa taf'al agawe sliram, taf'alu taga agawe sliram. Nah ini kata Rasulullah. Ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadid wa ala amalika syahid fangzur madza taf'al. Setiap hari berganti itu kan. Sekarang hari Sabtu, kemarin hari Minggu, hari Jumat, besok hari Minggu, hari Ahad. Besoknya lagi Senin, besoknya lagi Selasa, besoknya lagi Selasa, dan seterusnya. Setiap datang hari jadid, hari yang baru berganti. Kalau hari baru datang, maka hari itu akan berkata, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, saya ini hari baru. Dan saya menyaksikan apa yang kau perbuat di hariku, di hari ini. Maka lihatlah apa yang kau perbuat di hari ini. Hari itu akan menyaksikan. Loh, kok bisa? Hari itu makhluknya Allah. Hari semuanya, zaman itu makhluknya Allah, waktu itu makhluknya Allah, bisa saja itu nanti akan menjadi saksi bagi kita. Makanya tidak boleh, Rasulullah menjelaskan, la tasubud dahar, jangan kau salahkan, ya. Jangan kau salahkan atau jangan kau celak dahar masa itu. Fa'anad dahr, itu dalam hadis Al-Qudsi itu, au kama qol. Jangan kau celak, jangan kau cemooh, jangan kau salahkan masa zaman. Kenapa? Karena zaman itu adalah makhluk Allah juga. Semua yang ada, siang, malam, apa semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika Allah berkehendak, apa yang diciptakan meskipun dari batu yang ada waktu untuk menyaksikan perbuatan kita, itu sangat mudah sekali dan gampang sekali, apalagi dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali.
Jadi wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu dalam surat Yasin banyak sekali. Apa yang kita perbuat ini semuanya, tangan, kaki dan semuanya akan bersaksi bagi kita apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, ini yang harus kita pahami, kita resapi. Jadi hari kalau ganti baru, maka hari baru itu akan berkata, ya ibna Adam, ya ibna Adam. Wahai anak cucu Adam, saya ini hari baru. Saya bersaksi atau menyaksikan apa yang kau lakukan. Wala amalika syahid. Maka lihatlah apa yang kau lakukan. Apa yang kau kerjakan di hari ini. Itu hari bisa ngomong seperti itu kalau kita dengar. Karena bukan hanya hari, semuanya sebenarnya yang ada di sekeliling kita itu, mereka-mereka itu yang diciptakan oleh Allah, itu semuanya bersaksi, menyaksikan kita sebagai manusia. Makanya nanti jamaat apa itu pada tahu itu, pada tahu sampai bumi saja itu sudah banyak peristiwa orang yang sukanya hidupnya itu merubah batas-batas bumi, tanah itu, oh nanti susah kalau mati itu. Buminya tidak menerima atau buminya saking jengkelnya nanti akan dihimpit dengan bumi. Karena bumi menyaksikan, tidak ridho dengan perbuatan orang itu pada tanahnya itu, pada bumi itu. Maka akan membalas apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi. Semuanya. Makanya tidak heran kalau hari masa itu menyaksikan kita apa yang kita perbuat. Faslun. Fi dhammid dunya, yang dalam modo dunia. Jadi dunia bagaimana? Menghina dunia atau tidak menganggap bahwa dunia itu hal yang berharga, bahwa dunia itu madmum, tercela. Kita harus paham bagaimana maksudnya. Ini akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa sabdanya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, iyyaka wa tiyusir. Siroti, apa ini kalimatnya? Ulbatal mauti, nah, ada wawunya ya. Iyyaka wa ulbatal mauti. Iyyaka wa tiyusiro. Wa ulbatal mauti sertane lali mati. Kok ulbah, ulabatul maut ini mungkin. Ulbah, mungkin ulbah. Wa ulayyatal maut, apa kayak itu? Ulayyatal mauti. Takutlah akan lupa kematian. La yadhkuruna ora eling sapa kaum illa dunyahum kejaba dunyane kaum. Nas. Takutlah mati, banyak orang itu yang tidak ingat mati. Tidak ingat mati, yang diingati hanya dunianya bagaimana, hartanya bagaimana, jabatannya bagaimana, pangkatnya, derajatnya bagaimana, nama baiknya bagaimana. Semuanya yang dipikirkan ada yang ada di dunia, tidak ingat mati. Padahal kalau sudah mati nggak dibawa kemana-mana. Orang kayanya kayak apa, mati ya ditinggal. Orang posisinya, derajatnya kayak apa tingginya, mati nggak dibawa derajat itu. Lah kok tidak ingat akan kematian. Makanya pesannya Rasulullah, takutlah. Jangan sampai lupa akan kematian. Karena banyak orang yang lalai dari yang namanya kematian. Yang diingat hanya dunia. Jabatan, pangkat, dunia, istri, anak, dan lain-lain. Itu semuanya bagian daripada dunia. Melupakan akan kematian. Padahal kalau sudah mati nggak bakal dibawa ke apa-apanya. Faqala Ali wa ma hum ya Nabi Allah. Lan niku apa hum utawi yadkuruna menungso atau nas ya Nabi Allah sing hanya mengingat dunianya saja. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, al agniya, wong sing sugih-sugih, orang yang kaya-kaya, orang yang hanya diingat dunianya saja adalah orang yang kaya-kaya.
wa ashabud dunya, dan orang-orang yang punya dunia, alladzina ya agniya wa ashabud dunya, taro kang ningali sira ing alladzina mbok tingali muqabilina ingkang madhep-madhep kabeh ala jam'iha ing atase ngumpulaken dunya. Ka ikbalil walidati kaya oliye madhepe wong tua wedok ibu ala waladiha ing atase anake walidah, wa ulaika utawi kabeh wong sing agniya wa ashabud dunya hum ya ulaik iku al khosiruna wong sing tuna-tuna kabeh godan ing dalam sesuk yaumul kiamah ning ngene akhirat. Jadi kalau dijelaskan tadi, takutlah akan kematian. Sebab banyak orang yang lupa, tidak menyebutkan apa-apa kecuali yang disebut-sebut itu, yang diingat-ingat itu hanya dunianya saja. Maka Sayyidina Ali bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu kamu harus takut. Dan orang-orang yang punya dunia, punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, kamu harus jauhi dan harus takut dengan mereka. Kata Rasulullah ini. Karena mereka ini, kalau kau lihat, kalau ada harta atau apa, sudah langsung. Jadi yang ada di otaknya itu mengumpulkan harta supaya mendapatkan jabatan, supaya mendapatkan pangkat. Itu orang-orang yang ahli dunia atau al-aghniya wa ashabud dunya. Mereka menghadapi dunia ini kayak diumpamakan oleh Rasulullah kayak seorang ibu akan mendapatkan anaknya. Jadi bertemu dengan anaknya. Kalau anaknya mau ini, seorang ibu kan senang sekali kalau ketemu sama anaknya. Nah inilah orang-orang yang nanti di akhirat itu minal khosirin, orang yang sangat rugi, orang yang sangat rugi. Dan ini bahaya, kita ini kadang-kadang memang nggak sadar hal-hal yang seperti ini. Ini ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang orang kaya. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang kaya, mengenal orang kaya, itu enggak. Orang kaya itu juga diperlukan. Tapi kita harus tahu kalau orang kaya yang min ahli sorga, termasuk orang penduduk sorga, orang-orang yang dermawan, yang siap diajak untuk berjuang, berdakwah, mensyiarkan ilmu, mempertahankan Islam, membela orang-orang muslimin. Lah orang-orang seperti ini kita butuhkan. Tapi kalau kayanya yang tidak seperti itu, malah untuk kekayaannya sendiri, tidak peduli dengan masyarakatnya, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan yang ini, ya kita jangan sampai mendekat dengan orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau kita menghormati atau kita mentakzim orang-orang yang kaya, yang seperti tadi disebutkan. Kalau kita menghormat atau bahkan cium tangan misalkan dengan orang yang punya dunia, punya jabatan, punya ini, karena jabatannya itu atau karena kekayaannya itu kata Rasulullah, man tawaddu'a li ghaniyin lihinahu dhahaba sulusa dinihi. Orang yang tawadhu, DP ini dalam bahasa Jawa itu artinya tawadhu itu kita merendahkan diri di hadapan orang yang kaya karena kekayaannya, karena dia orang kaya maka kita nunduk sama dia. Maka orang yang nunduk seperti ini hilang 2/3 agamanya, makanya bahaya. Tapi kalau orang kaya yang tadi, yang dermawan, yang siap, yang menjadi ahli surga lah, jelas siap menjadi apa, termasuk ahli surga, yaitu orang-orang yang hartanya itu digunakan untuk perjuangan berdakwah, perjuangan untuk menyebarkan ilmu, mempertahankan Islam, istilahnya itu. Maka orang-orang seperti ini tidak termasuk dalam bagian tadi. Kita tetap bergaul, kita tetap baik dengan mereka, dan kita mudah-mudahan juga seperti mereka diberi kekayaan, yang kekayaannya digunakan untuk keperluan sabilillah, yaitu lillahi ta'ala, untuk keperluan dakwah, keperluan untuk menyiarkan ilmu. Lah ini semuanya
Yang jelas-jelas seperti ini akan jadi penduduk sorga. Seperti perjuangan para sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor itu kan yang punya tanah dan punya harta. Kalau muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Nah, yang biayanya, harta yang dimilikinya nggak ada, ditinggal di Mekah. Terus harta perjuangan oleh Rasulullah dari mana? Saat itu ya dari orang-orang ahli Madinah yang disebut dengan sahabat Ansor. Maka mereka itu menjadi penduduk surga dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka yang ahli muhajirin maupun Al-Ansor diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ini orang-orang yang seperti itu jelas nanti sebagai tanda akan menjadi penduduk surga, orang kaya yang seperti itu. Kalau orang kaya yang tidak seperti itu harus kita waspada. Jangan sampai kita tunduk-tunduk karena kekayaannya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Kalau seperti itu nanti agama kita akan hilang 2/3. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi dalam ngawerui piro-piro tingkai menungso. Kita akan membahas tentang mengetahui bagaimana mengetahui perihal manusia indallahi. Bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macamnya orang di hadapan Allah itu jenisnya bagaimana saja, kedudukannya itu bagaimana. Ini akan dijelaskan dalam fasal ini. Qala alaihi salatu wassalam, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Wa syarruhum indallahi ta'ala man atala umruh man tala umruh wa sa'a amaluh. Wa khairuhum man tala umruh wa hasuna amaluh. Wa abghadun nasi ilallahi man akala wahdahu wa mana'a rafdahu wa daraba 'abdahu wa akramal ghina wa a'anal fakir. Seterusnya ini panjang. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia, khairun nasi utawi bagus-bagus sing menungso indallahi dalam ngersane Allah taala iku anfa'uhum linnas, wong sing paling manfaati maring menungso. Orang yang paling baik menurut Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sama manusia. Makanya kalau orang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk sesama manusia, ini berarti kita khidmah. Ada orang yang membutuhkan kita, kita bantu. Ada orang yang butuh sumbangan pikiran kita, kita bantu dengan pemikiran. Ada orang butuh harta istilahnya. Karena untuk perjuangan dakwah, dia membantu. Berarti manfaat, segala yang dibutuhkan oleh manusia siapapun, dia bisa bermanfaat, dia berperan memberikan manfaat kepada sesama, kepada manusia. Maka inilah orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita paling bermanfaat bagi sesama, itu berarti orang yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa syarruhum utawi ala-alane nas indallahi dalam ngersane Allah taala iku man tola umruhu, wong sing dawa apa umruhu umure man wa sa'a amaluhu, lan Allah apa amale man. Orang yang paling jelek menurut Allah adalah orang yang panjang umurnya tapi amalannya jelek. Umurnya banyak sampai puluhan tahun misalnya, tapi amalnya sedikit, amalnya jelek. Jadi mulai dari umur berapa sampai umur 70 bahkan 80 nggak punya amal. Ini orang yang paling jelek. Mantola umruhu wasa'a amaluhu. Ini orang yang paling jelek ini. Oleh karena itu banyak ulama dahulu yang minta jangan dipanjangkan umurnya. Jangan sampai ila ardalil umur. Sampai usia-usia yang tidak layak. Usia yang menjadikan orang itu pikun. Ini doanya biasanya para ulama itu doanya ini. Jangan sampai sampai umur ardalil umur, sampai umur yang paling hina. Yaitu di mana orang itu balik kecil lagi. Nggak tahu apa-apa.
balik kecil lagi. Ini ardalil umur. Ini biasanya ulama-ulama itu selalu berlindung dari sampai pada umur ardalil umur yang paling hina, artinya umur yang balik kecil lagi itu. Jadi nggak tahu apa-apa, mau kencing, berak di mana saja, itu karena dia nggak tahu, balik kecil lagi. Ini namanya ardalil umur. Nah sudah sampai puluhan tahun dia nggak sadar-sadar, malah amalnya itu jelek. Maka orang ini orang yang paling jelek menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa khairuhum utai bagus-bagus yang menungso iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man wa hasuna amalu lan bagus apa amale man. Orang yang paling bagus adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Amalnya baik, umurnya panjang, amalnya baik. Maka itu orang yang paling bagus, yang baik. Maka nanti timbangan amalnya kalau ditimbang itu jelas lebih bagus, lebih berat karena panjang umurnya. Kalau orang yang panjang, yang sedikit umurnya pendek itu kan cuma berapa tahun doang, maka jumlah amalnya juga pendek. Tapi kalau orang panjang umur dan amalnya bagus, maka timbangannya pun berat dan banyak. Tuh. Wa abghadun nas utawi orang yang paling dibenci oleh wa abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci utawi di wong sing paling dibenci, manungsa sing paling dibenci ilallahi maring Allah iku man wong akala kang mangan sapa man wahdahu hale suwijine wong wa mana alan nyegah sapa man rafdahu ing koncone wairahu. Jadi wa daraba abdahu dan seterusnya. Kalau wa mana'a bisa rafdahu itu bisa dikatakan yang ditafsiri menolong, jadi temannya lah, pokoknya ya temannya yang ini tidak ditolong istilahnya. Artinya begini, orang yang paling dibenci oleh Allah. Nah ini harus kita waspada ini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang makan sendirian. Nih. Di sebelahnya ada teman-temannya, di sebelahnya ada orang banyak lah istilahnya. Tidak ngajak makan, malah dia makan sendirian. Ya paling enggak nawarin, ayo makan, itu. Sudah enggak nawar-nawari, dia makan sendirian. Ini dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Allah. Makanya kalau makan jangan sendirian. Kalau dahulu kalau di pondok itu makanya pakai nampan bareng-bareng begitu kan. Itu dalam rangka ini. Dan ada hadis-hadis penjelasan tentang makan yang berjamaah. Itu seperti itu, banyak sekali keutamaannya. Nah kalau makan sendirian, ini dalam hadis ini dijelaskan orang itu paling dibenci oleh Allah. Sudah makan sendirian, terus temennya ingin nimbrung makan juga nggak boleh. Nah, misalnya. Atau orang menghalang-halangi atau melarang memberikan pertolongan kepada temannya, ini juga termasuk orang yang dibenci oleh Allah, paling dibenci. Jadi tadi kalau jauh jangan makan, ini menghalang-halangi, atau jangan dikasih pertolongan atau jangan dibantu. Nah ini juga orang-orang yang seperti itu menghalang-halangi seperti ini, itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba abdahu, memukul hambanya, keras terhadap pembantunya. Kalau dulu kan abad istilahnya hambanya, atau amat kalau dahulu. Nah, sekarang nggak ada amat, nggak ada abad, hamba saya, yaitu kemudian dilampiaskan, dicontohkan dengan khodam istilahnya, pembantunya. Senang memukul pembantunya atau apa misalnya. Akhirnya orang yang membantu kita, yang membantu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita, malah kita keras sama mereka, sering mukul mereka. Ini juga dibenci oleh Allah. Wa akramal hina, orang yang memuliakan orang kaya, memuliakan orang kekayaan. Al-ghaniyah ini bukan al-ghina. Wa akramal ghaniyah, dan orang yang memuliakan orang yang kaya. Wa ahanal faqira, dan menghina orang fakir. Kalau orang kaya dimuliakan, kalau orang fakir dihina. Lah ini itu adalah orang yang dibenci, paling dibenci oleh Allah.
Mestinya kita memuliakan orang fakir. Kalau orang yang kaya nggak perlu dimuliakan karena dia dengan kekayaannya itu biasanya orang pada hormat gitu loh. Maka kita jangan sampai memuliakan orang yang kaya. Kalau orang kaya itu sudah mulia dengan hartanya, semuanya bisa terlaksana. Mau naik yang lebih baik, yang paling bagus, kendaraan yang paling bagus bisa, mau kemana saja dengan mudah. Lah kok kita malah muliakan dia. Justru yang harus kita muliakan itu adalah orang fakir yang tidak punya apa-apa, hidup enak nggak bisa merasakan, naik tuh kendaraan yang enak juga nggak merasakan, makan yang enak nggak merasakan, pakai baju yang bagus juga nggak merasakan. Mestinya kita muliakan yang seperti ini, jangan terbalik. Jangan terbalik. Tapi kalau kita nggak tahu seperti ini, kita akan terbawa oleh nafsu kita, terbawa dengan setan. Kita malah yang dimuliakan oleh kita adalah orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang fakir itu nggak ada harganya di mata kita. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak bergaul dengan orang fakir. Jalisil fuqara. Jalisil fuqara. Fa innahum tulayyinul qulub. Fa innaha tulayyinul qulub. Kita harus banyak bergaul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, karena itu bisa melembutkan hati. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kaya tok, hati kita atos, kita artinya gaya pemikiran kita juga ikut-ikutan seperti mereka. Iya, kalau mereka yang kayanya kaya seperti tadi, yang termasuk dari ahli-ahli sorga. Nah, kalau tidak, kita akan terjerumus di dalamnya, kita akan hilang 2/3 agama kita. Nih, wa asyarra minhu lan iku luwih wa asyarru lan iku luwih ala minhu katimbang wong iku mau wong sing orang yang Abu Qadunas ya, man akala wahdahu wa man araftahu wa duraba abdahu wa akramul ghaniya, itu lebih jauh lebih jelek dari itu manutawi wong asa kang urip sapa man fil harami ing dalam tanah haram, fil harami ing dalam barang haram, wa matalan mati sapa wong sapa man fil harami yo ing dalam barang haram. Lebih dari itu, yang paling jelek adalah orang yang matinya hidupnya dalam keharaman, mati juga dalam keharaman. Jadi hidupnya itu apa yang dilakukan hal-hal yang haram, yang dimakan hal-hal yang haram, sampai mati juga dia dalam hal-hal yang haram. Ini yang paling buruk, lebih buruk dari yang tadi. Kalau tadi kan sudah buruk, ini lebih buruk lagi. Yaitu orang yang hidup dalam keharaman. Jadi selalu melakukan keharaman, makan yang haram, sampai mati pun matinya fil haram. Wa asyarul lan iku luwi ala minhu katimbang iki mau, wa asyru minhu yani man asya fil haram, man utawi wong tola kang dawa apa umruhu muriman wa sa'a fi'luhu lan ala apa fi'luhu pekerjaane atau penggaweane man wala yatubu lan ora tobat sapa man anhu saking amma saking perkara nahahu kang nyegah sinten Allah ing man sapa Allah taala anu saking ma. La ilaha illallah wa huwa utawi man iku yatma'u ngarep-ngarep sapa man maghfirati ing dalam maghfirah Allah. Nah, ini lebih jelek juga dari itu tadi. Jadi ada yang jelek, yang lebih jelek lagi. Dan ini lebih jelek dari itu tadi adalah orang yang panjang umurnya tapi amalnya jelek. Itu lebih jelek lagi. Amalnya nggak bagus, umurnya panjang. Karena nanti hisabnya kan lebih panjang nantinya, lebih banyak hisab yang jeleknya. Maka orang itu lebih jelek daripada yang tadi. Tapi sudah jelek kemudian nggak tobat dari apa yang diperbuat. Sudah umurnya banyak, panjang, perbuatannya jelek, dia nggak mau tobat, sementara itu dia mengharapkan diampuni oleh Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita salah.
Allah itu maha ghafur, Allah maha ghafar, maha pengampun, maha asih, maha belas kasihan dan macam-macam. Akhirnya dia melakukan sesuai hatinya. Nah, dengan harapan nanti akan diampuni oleh Allah. Lah ini jelek ini gitu loh. Lah kalau orang umurnya panjang, amalnya jelek, nggak mau tobat dari apa yang dilakukan, malah dia mengharapkan diampuni dosanya. Ini kan nggak pas gitu loh, nggak pas. Ya kalau mau diampuni ya tobat, berubah supaya nanti dosanya diampuni. Sudah nggak mau berubah, malah mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya setan yang ada di dalamnya itu. Kalau kita mau mengharapkan maghfirah Allah, ya mestinya kita ini bertobat, beristighfar kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Kalau tidak seperti itu, wah kita menjadi orang yang paling jelek. Sudah tingkatan berapa itu? Level berapa itu? Sudah jelek, paling jelek, paling jelek. Ini paling jelek, sudah level paling 3. Masya Allah. Wa asyarru minhu, ada yang lebih jelek lagi nih. Dan itu luwih jelek, luwih Allah minhu katimbang iki mau wong sing mantola umru wasa amalu manutawi wong azharo kang jelasakan mertelaaken sapa wong as-shadaqata ing pertemanan perkawanan li akhihi maling dulure man al muslimi kang muslim wa yudabbiru lan ngatur atau apa ranjane jenenge ngatur sapa man lahu quraning akhihi khilafaha ing nulayani sedekah. Ini apalagi ini lebih jelek lagi nih. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan jelek, terus lebih jelek. Ini lebih jelek lagi level 4. Adalah orang yang mengakui atau mengikrarkan, menjelaskan kepada temannya akan mengadakan atau menjalin perkawanan, pertemanan, persaudaraan yang disebut dengan shadaqah fillah atau ukhuwah fi islah, ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Dia menampakkan itu loh, menampakkan persaudaraan, tapi sejatinya dia ya aslinya itu menyusun supaya tidak adanya persahabatan, supaya tidak adanya pertemanan. Sudah nyusun tapi kemudian diberontak sendiri. Nah ini juga paling jelek. Itu levelnya udah level 4. Ya mestinya kalau kita sudah menggagas akan ada pertemanan, maka jelas kita ini jangan sampai kita mengatur atau menginginkan putus dari persahabatan, putus dari pertemanan. Karena itu kalau seperti itu kita akan menjadi orang yang paling jelek. Ada lagi yang lebih jelek dari itu nih, berarti levelnya berapa? 5. Wa asyarulan iku luwih jelek minhu katimbang. Udah kelewatan banyak ini, selesaikan sampai sini. Minhu katimbang man azharos shadaqah, man utawi wong zahaba kang ilang. Opo awalu umri kawitane umure man waflatan ale lali wa akhiruhu lan ilang apa akhir umure kasalun wa akhiruhu tawi akhire umur iku kasal males anto atillahi saking taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Allah subhanallah. Ini jadi wa asyru minhu man dhahaba, orang yang budalan atau orang yang ya hidup di dunia ini, orang itu hidup di dunia ini. Awalu umrihi utawi kang utawi kawitan umure itu ghaflah wa akhiruhu kasal an taatillah. Level terakhir itu adalah orang yang di awal umurnya itu, kalau dibilang awal umurnya berarti awal umur mukallaf. Mukallaf itu dewasa ya, jadi sudah dewasa.
Karena kalau anak kecil itu nggak terhitung, nggak dicatat amalnya. Yang dicatat hanya kebaikan-kebaikannya saja kalau anak kecil. Yang baik-baik dicatat pahalanya untuk orang tuanya, untuk kedua orang tuanya. Kalau yang jelek tidak dicatat orang anak kecil itu. Nah, kalau dihitung awal umrihi ghaflah. Mulai dari pertama dewasa dia ghaflah, lalai. Tidak sholat, tidak puasa. Lah ini yang bahaya, mengkhawatirkan remaja-remaja yang baru balik, baru dewasa. Ini dalam keadaan ghaflah dan akhir umurnya malas untuk taat kepada Allah. Ini yang paling Masya Allah, paling jelek, tingkat atas. Kelasnya sudah kelas paling tinggi. Kalau ada orang awal umurnya itu ghaflah, lalai dari kewajiban-kewajiban, lalai dari perbuatan baik, lalai dari taat kepada Allah. Dan akhir umurnya dia malas menjalani ketaatan kepada Allah. Ini level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi, yang paling jelek. Makanya kita harus tahu di mana kita sekarang ini kedudukannya dari semuanya ini. Ya mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah tidak termasuk orang-orang yang tadi disebutkan yang jelek dan paling jelek, paling jelek, paling jelek. Insya Allah kita mudah-mudahan dengan meminta kepada Allah kita tidak dijadikan orang-orang yang seperti itu, dan sebaliknya Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, yang mencapai ridho Allah, yang akan nantinya menjadi penduduk surga. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.